Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami bertiga akan mempraktekkan coaching dengan Alnur Tirta dan saya Sudin dari SMK Negeri 1 Sinabang bertugas sebagai supervisor atau supervisi. Di mana yang bertugas sebagai coach adalah Ibu Syarifah. Silakan diperkenalkan Bu Syarifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syarifah Rubama. Saya bertugas di SMP Negeri 7 Simbol Timur. Di sini posisi saya sebagai coach. Dan yang akan menjadi coach adalah Pak Hasri Hidayat. Silakan perkenalkan Pak Hasri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasri Hidayat SPD, Unit Kerja SMP Negeri 7 Simbol Timur. Peran saya di sini adalah sebagai coaching. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Syarifah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sudi. Ya, Bu Syarifah, bagaimana kabarnya hari ini Bu Syarifah? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Bu ya. Oh iya Bu, hari ini Ibu akan melakukan coaching dengan teman Ibu hari ini. Jadi saya hari ini bertugas sebagai supervisor atau supervisi ya Bu ya. Iya. Oke, Bu Syarifah, jadi sebelum Ibu melakukan proses coaching ini, ada sedikit yang akan saya bicarakan terlebih dahulu. Boleh kan Bu, saya bertanya-tanya nanti? Boleh ya Bu ya. Oke Bu, pada saat proses coaching antara coach dan coaching ini, saya akan mengamati Bu. Dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Apakah nanti sudah sesuai dengan alur Tirta ataupun belum. Kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching, dan saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coaching tersebut. Apakah sudah sesuai pertanyaan yang akan Ibu sampaikan, dan juga harus sesuai dengan prinsip coaching, di antaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Ya, mungkin sebelum dilakukan proses observasi ini ada sedikit yang akan saya tanyakan. Boleh kan Bu ya? Boleh. Boleh ya. Oke. Untuk pertanyaan yang pertama Ibu, saya akan bertanya kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada saat proses coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada saat coaching kali ini, yang pasti tentang kompetensi inti dari coaching itu. Di sini misalnya tentang kehadiran penuh, mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot, yang kepada coach. Oh begitu ya Bu. Berarti Ibu ingin mengembangkan ketiga kompetensi tersebut ya Bu ya. Di mana ya kompetensi itu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Gitu ya Bu ya. Iya. Di antara ketiga kompetensi tadi yang sudah kita sebutkan bersama, kira-kira mana nih yang lebih spesifik untuk Ibu kembangkan dalam hal melakukan observasi ini? Yang ingin saya kembangkan di sini untuk melakukan observasi, yaitu mendengarkan aktif. Jadi karena kalau saya mendengarkan secara aktif, saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach. Baik Bu ya, berarti ada yang ingin Ibu kembangkan ya Bu ya, yaitu mendengarkan yang aktif, maksudnya mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan nanti yang berbobot ya. Terus kira-kira indikator ketercapaian apa yang Ibu Syarifah ini capai dari proses coaching ini? Ini pencapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching ini,
saya menginginkan coach saya mendapatkan solusi dari permasalahan dan juga terus tahu menyelesaikan apa langkah-langkah atau cara-cara yang dilakukan oleh coach untuk menyelesaikan permasalahan. Baik Bu ya. Berarti Ibu ingin ketercapaian indikatornya itu, saya ulangi ya, ketercapaiannya itu coach itu nantinya dapat menemukan ya sendiri solusi dari permasalahan setelah melakukan proses coaching dengan Ibu ya. Baik Ibu Syarifah, terima kasih atas jawaban-jawaban dari pertanyaan yang sudah saya ajukan tentang bagaimana nanti rencana proses coaching ini. Mudah-mudahan proses coaching ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Nanti setelah proses coaching ini kita akan berdiskusi kembali. Saya akan menggali lagi apa yang sudah kita praktekkan. Saya persilakan Bu untuk kepada Ibu untuk memanggil coaching supaya dapat dilakukan proses coaching ini. Silakan. Ya, terima kasih Pak. Ya. Pak Hasri, silakan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana nih Pak Hasri kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat. Jadi Bapak nanti kan kita ada Bisa. ya. Ini kata itu bukan nggak bisa maksudnya Bapak mau minta waktu enggak? Boleh juga. Boleh. Tapi ini memang memerlukan dia ya? Iya. Iya. Sesuaikan aja. Sesuaikan aja ya. Ya Pak Hasri, apa yang ingin kita bicarakan pada pertemuan ini? Ini Bu, saya mau konsultasi nih sama Ibu kan tentang masalah di sekolah saya itu, anak-anak murid saya itu sering terlambat Bu. Kadang-kadang mereka terlambat itu sudah 20 menit lewat dari jam sesuai dengan kesepakatan kelas yang dibuat Bu. Bukan cuma satu orang saja Bu, ini yang saya alami ini ada sekitar 30% dari 100% anak itu. Itu Bu. Ya, memang kalau permasalahan disiplin ini ya Pak, susah kita dalam menerapkannya pada anak-anak ya. Jadi dalam obrolan kita ini hasil apa yang ingin Bapak kita ulang apa kita kita siswi kamu Panjang nampaknya itu. hasil apa yang ingin ini yang itu lagi karena ini ya yang Bapak inginkan dari percakapan kita ini ya. Iya. Ya Pak Hasri, apa yang ingin kita bicarakan pada pertemuan ini? Hari ini yang saya bicarakan ini Bu, yang saya konsultasi ini tentang masalah anak didik saya itu mereka sering tidak tepat waktu, tidak disiplin dalam waktu ini. Ada sekitar 26 siswa, sekitar 6 siswa itu mereka selalu terlambat Bu, setiap hari, setiap saat, setiap hari mereka terlambat Bu. Ya Pak, memang masalah disiplin ini ya Pak, susah kita memang untuk menerapkan pada apalagi kalau siswa kita itu dalam tingkat yang lama ya. Nah, jadi kira-kira dari percakapan kita hari ini apa yang ingin Bapak inginkan dari hasil percakapan kita ini? Saya nanti ketika nanti ini saya konsultasi dengan Ibu kan, yang saya nanti tujuan saya maunya saya itu nanti
anak-anak saya itu nanti mereka datang tepat waktu. Kenapa bisa saya katakan sedemikian? Kenapa? Karena dengan adanya mereka tidak disiplin itu, saya di dalam kelas itu agak terganggu. Saya di waktu saya selagi masuk, tahu-tahu mereka datang 20 menit. Sehingga pelajaran nanti yang saya jelaskan itu yang saya sampaikan kepada anak itu terpotong dengan adanya kehadiran mereka, Bu. Begitu. Ya Pak ya, karena kan ini permasalahannya Bapak yang langsung merasakan. Nah, jadi menurut Bapak, apa hambatan siswa Bapak itu sering terlambat datang ke sekolah? Sebenarnya hambatan ketika saya tanyakan kepada siswa tersebut ada beberapa hal sebenarnya. Ketika saya tanyakan hal tersebut, yang pertama hambatan mereka kenapa mereka datang terlambat itu orang tua mereka itu karena mereka juga mempunyai saudara, ada yang di TK, ada yang di SD, lalu mereka harus mengantar ini pagi-pagi dulu. Mama ini harus mengantar ke SD dulu, ke TK dulu karena adik-adiknya itu salah satu. Kemudian yang kedua, ini permasalahan dari anak. Ketika saya menanyakan kepada anak tersebut, mereka terlambat untuk tidur, sehingga bangun mereka itu juga terlambat. Telat mereka tidur, bangunnya juga terlambat karena ketika saya konfirmasi sama mereka, permasalahan mereka begadang tiap malam main HP, begadang keluyuran malam, sehingga paginya itu terlambat, Bu. Itu yang kedua. Dan masih ada sebenarnya yang lain, tapi yang paling mendasar itu ketiga permasalahan itu yang paling itu muncul terhadap anak. Dengan situasi yang Bapak hadapi ini, menurut Bapak itu yang Bapak inginkan idealnya siswa Bapak itu seperti apa? Ideal saya sebenarnya maunya siswa itu ya tepat waktu datang. Ketika jam 8 itu, pukul 8 itu udah datang sekolah. Mereka diantar orang tua mereka. Habis itu yang perjanjian kelas yang kami buat itu maunya mereka laksanakan dengan benar, sesuai dengan kesepakatan kelas yang kami buat. Itu yang saya inginkan. Pak ya, memang kita menginginkannya ideal ya Pak ya dalam pembelajaran kita. Nah, untuk menginginkan ideal yang Bapak inginkan itu, kira-kira solusi yang ingin Bapak lakukan itu bagaimana? Solusinya gini, saya solusinya itu yang pertama supaya mereka anak-anak itu cepat datang. Kemungkinan untuk orang tua ini saya akan melakukan diskusi dulu. Saya akan konfirmasi dengan wali murid tersebut supaya si anak ini dulu diantar duluan, diantar ke sekolah dulu. Baru nanti kemudian adik-adiknya ini lagi yang TK tadi baru diantar kemudian. Atau begini solusinya, mereka seorang tua itu seandainya kemarin itu jam 7 diantar pagi-pagi itu bisa mungkin dipercepat waktunya jam 6:30 udah bisa dia bergerak untuk mengantarkan anak-anaknya itu yang pertama. Yang kedua, anak itu tadi yang terlambat tadi datang ke sekolah, bangunnya itu terlambat. Solusinya itu mungkin ya sebagai juga orang tua kan memantau anaknya itu supaya dia cepat tidur. Itu jam 10 udah tidur, maksudnya nggak lagi main HP terlalu lama. Itu yang solusi kemungkinan yang saya bisa nanti yang saya inginkan. Bapak inginkan ya, jadi Pak agar solusi Bapak ini yang tercapai, apa rencana yang ingin Bapak lakukan? Rencana yang saya lakukan ini untuk tercapai ini tadi, yang pertama itu perjanjian kelas itu ya benar-benar dilaksanakan siswa itu, yang pertama. Yang kedua tadi saya akan komunikasikan dengan sama orang tua bahwa anak tersebut dipastikan jangan terlambat. Yang ketiganya orang tua berperan penuh ini, Bu, tentang masalah
jam tidur mereka. Kalau memang jam tidur itu jam 10, ya benar-benar jam 10 mereka datang tidur di rumah. Harus sudah ada di rumah jam 10. Kemudian saya akan kerjasama konfirmasi kepada kepala sekolah kemungkinan sebagai pemimpin sekolah. Itulah. Bagus sekali ya rencana Bapak. Kira-kira ya rencana Bapak ini kapan Bapak mulai melakukan? Ini saya nanti akan melakukan rencana saya ini kan ini karena sudah mulai untuk tahun ajaran baru ini untuk minggu kedua inilah Bu, nanti saya akan melakukannya. Apa-apa yang tadi tahapan-tahapan yang saya lakukan solusi itu akan saya laksanakan nanti. Gitu ya. Dari rencana yang Bapak jelaskan tadi, kemudian mulai melakukannya. Nah, kira-kira di dalam melakukan rencana itu, apakah Bapak membutuhkan misalnya bantuan atau dukungan dari orang lain? Oh, itu sudah pasti Bu, kemungkinan kan, karena kalau saya berjalan sendiri tidak mungkin kan untuk mendisiplin anak-anak itu. Terutama kemungkinan dari kepala sekolah dulu lah yang saya untuk melakukan kerjasama ambil kepada beliau untuk memastikan bahwa kehadiran siswa ini tepat waktu dan orang tua lah yang paling dekat terhadap anak tersebut. Kenapa? Asal dari mula mereka terlambat itu sebenarnya dari orang tua. Ya kan? Orang tua itu tadi ketika orang tua itu siap dia mengantarkan pagi-pagi, bisa memantau anaknya itu tepat jam 10 malam sudah dia tidur. Saya yakin ini tadi nanti mereka tidak terlambat lagi. Itu yang kedua. Yang ketiganya itu mungkin sesama guru lah. Kenapa? Di dalam kelas itu bukan cuma saya saja nanti yang masuk di dalam ruang itu, karena ada mata pelajaran yang lain masuk ke dalam. Itu yang ketiga. Yang keempat mungkin bersama Sapam lah ini. Sapam itu nanti di dalam sekolah itu Sapam ya harus benar-benar kalau terlambat ya tetap terlambat. Jangan dikasih toleransi terhadap yang tidak disiplin. Begitu. Iya, iya. Saya sangat mendukung ya Pak rencana Bapak ini. Semoga rencana yang Bapak lakukan ini berjalan kiranya dengan lancar sehingga siswa-siswa Bapak tidak lagi telat-telat ke sekolah dan semuanya disiplin tepat waktu. Ya Pak, nanti saya tunggu ya Pak. Selanjutnya saya akan merefleksi hasil dari perbincangan kita hari ini. Ya, terima kasih Bu ya sudah memberikan solusi-solusi yang terbaik kepada saya sehingga nanti bisa saya laksanakan dengan baik. Terima kasih Bu ya. Sama-sama Pak. Masya Allah, cerita. Bagaimana prosesnya coaching tadi dengan Pak Hasri? Alhamdulillah Pak, sejauh ini berjalan dengan lancar. Alhamdulillah ya Bu ya, berjalan dengan baik. Setelah melakukan observasi tadi atau proses coaching tadi dengan Pak Hasri, saya ada sedikit pertanyaan ya Bu ya. Boleh Bu ya? Jadi yang pertama itu apa yang sudah Ibu lakukan ya dalam proses coaching tadi terkait tentang pencapaian indikator yang Ibu ungkapkan di awal tadi? Ya, tadi saya melakukan coaching dengan data, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya menggali potensi dari tes tersebut untuk menemukan solusi dari permasalahan.
Baik Bu Syarifah, berarti Ibu Syarifah ini insya Allah sudah berhasil ya melakukan proses coaching ini sesuai dengan Lur Tirta. Di pengamatan saya juga tadi, Ibu itu sudah melakukan ya penggalian tujuan dari coaching tadi, kemudian identifikasi juga insya Allah sudah dilakukan, kemudian Ibu juga sudah menggali rencana yang ingin dilakukan oleh coaching, dan juga apa namanya dari tanggung jawab dari apa yang diungkapkan oleh coaching tersebut. Nah, untuk melakukan rencana aksinya dapat berjalan dengan baik. Ya, saya sudah juga mendengar itu ya. Percakapan Ibu dengan coach tadi ya, dengan Pak Hasri, Ibu juga sudah berfokus terhadap kehadiran penuh gitu ya Bu. Kemudian Ibu aktif dalam percakapan, dan juga Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach tadi, sehingga coach tadi itu dia dapat memberikan informasi-informasi yang ingin dia temukan solusinya seperti itu. Ibu juga aktif dalam percakapan dan juga sudah memberikan pertanyaan. Tadi saya ulangi ya, Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, luar biasa ya apa yang sudah Ibu lakukan. Semoga nanti kedepannya bisa dilakukan bahkan lebih baik lagi dari apa yang sudah kita praktekkan pada hari ini. Mudah-mudahan nanti juga Allah akan memberikan kelancarannya atas proses-proses yang akan kita lakukan. Kemudian satu lagi Bu ya, saya ingin tanya nih ke Bu Syarifah, apa yang ingin Ibu kembangkan ya yang berdasarkan hasil dari proses coaching kita pada hari ini? Saya akan memahami dan mendalami coaching ini dengan alur Tirta supaya coaching selanjutnya lebih baik. Alhamdulillah luar biasa sekali praktek coaching hari ini yang Ibu perankan sebagai coach, dan juga tadi Pak Hasri sebagai coachingnya. Saya sebagai supervisor melihat ini sudah sangat luar biasa yang apa yang Ibu sudah lakukan terhadap coaching ini. Mudah-mudahan ya ke depan nanti bisa lebih baik lagi, karena tadi ada pertanyaan-pertanyaan yang Ibu ucapkan itu sudah berbobot. Kemudian Ibu juga dapat menggali ya potensi-potensi yang ada pada coaching tadi, sehingga dia dapat menceritakan dengan jelas untuk menemukan solusinya sendiri. Mudah-mudahan ya sekali lagi ke depan kita dapat melakukan proses coaching ini yang lebih baik. Selamat saya ucapkan kepada Ibu karena Ibu telah memerankan coach dan juga berhasil menggali potensi coaching untuk menemukan masalahnya. Saya ucapkan terima kasih Bu, senang melakukan proses coaching dengan Ibu hari ini. Terima kasih ya Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kami telah melaksanakan praktek coaching dengan alur Tirta. Saya Suldin dari SMK Negeri 1 Sinabang. Saya Sarifah Rubama dari SMP Negeri 7 Simulu Timur. Saya Hasri Hidayat, SPD dari SMP Negeri 7 Simulu Timur. Kami mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Mudah-mudahan proses coaching kami dapat memberikan manfaat kepada banyak orang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.